Halo semuanya, selamat datang di channel Spoiler Indo. Nah, untuk video kali ini aku akan menspoilerkan cerita dari anime Kage no Jitsuri Yokusani Naritakute atau yang dikenal sebagai Shadow Garden. Spoiler ini itu berdasarkan dari light novelnya dan berkelanjutan dari anime season 2-nya. Jadi apabila kalian belum menonton season 2-nya, kalian tonton terlebih dahulu agar tidak bingung untuk kedepannya. Oke, sebelum itu aku akan memperkenalkan karakter-karakter yang ada di videoku kali ini. Yang pertama itu sudah jelas si Jade Kageno, seorang mob dan juga seorang pemimpin dari Shadow Garden. Yang kedua itu adalah si Beta. Beta ini itu member ketiga dari Shadow Garden. Lalu yang ketiga itu ada Akane Nishino, teman sekelas dari Jade Kageno sewaktu di bumi. Seterusnya ada si Akira Nishino, dia adalah kakak dari si Akane. Ada Yudai Saejima, teman sekelasnya, dan si Yuka, guru sekaligus dokter ketiga berada di bumi. Oke, langsung saja kita mulai ya guys ya. Oke guys, jadi sebenarnya ada satu orang lagi yang ikut terhisap juga dengan Shadow. Orang itu adalah si Beta. Nah, si Beta ini itu ikut terhisap juga dengan lubang hitam itu akibat berusaha untuk menyelamatkan si Shadow. Oke, langsung saja kita lanjut ke scene pertama, menampilkan seorang Shadow yang lagi melihat keadaan sekitar dan dia pun aneh, tempat apa ini? Dunia itu adalah dunia yang hancur. Shadow berpikir bahwa tempat ini itu terasa familiar dan dia sempat berpikir bahwa dunia yang dia dampar ini itu adalah Jepang. Nah, beberapa saat kemudian ada langkah kaki yang terdengar dari belakang Shadow dan itu adalah si Beta. Beta bersyukur karena si Shadow itu baik-baik saja. Dia awalnya itu khawatir karena si Shadow itu terhisap oleh lubang hitam. Jadi si Beta ini takut si Shadow itu kenapa-kenapa gitu guys, terjadi sesuatu yang mengerikan. Dan ketika dia melihat Shadow itu baik-baik saja, dia sudah tidak khawatir lagi. Si Beta kemudian berkeliling dan melihat tulisan-tulisan aneh dan juga angka-angka yang belum pernah dia lihat. Si Shadow itu membacanya yang bertuliskan Tanaka. Si Beta ini dia cukup terkejut karena si Shadow itu bisa membacanya. Dan akhirnya si Shadow itu menyimpulkan bahwa mereka berdua itu terdampar di bumi, tempatnya di negara yang bernama Jepang. Lalu scene selanjutnya menampilkan Shadow yang lagi meluting rumah Tanaka. Dia menemukan makanan-makanan yang sudah busuk dan juga pakaian-pakaian yang sudah usang, tetapi pakaian itu masih bisa dipakai. Jadi si Shadow memakainya. Si Shadow memakainya itu karena agar menghindari penampilan yang serba hitamnya. Maksudnya pakaian yang terbuat dari slime-nya. Selanjutnya si Shadow itu menyusuri tempat lain sembari mencari informasi apa yang sudah terjadi pada dunia Jepang. Dan dia melihat tengkorak-tengkorak yang tergeletak di lantai. Dan di sini itu Shadow cukup terkejut. Kemudian dia memegang kepala tengkorak tersebut dan dia mengira bahwa tengkorak tersebut itu adalah Tanaka-san, yang berarti si Tanaka ini itu sudah mati selama bertahun-tahun. Tetapi si Shadow menemukan keganjilan. Keganjilannya itu tengkorak-tengkorak ini mati itu tidak sewajarnya. Ada bekas gigitan dan juga bekas cakaran yang ada di tulang-tulangnya. Jadi si Shadow untuk sementara menyimpulkan bahwa pemilik rumah ini itu mati bukan karena hal yang biasa. Lalu si Beta itu muncul. Si Beta muncul itu memakai pakaian renang yang ada di Jepang, tepatnya pakaian renang sekolah guys. Nah, si Shadow ini cukup tenang melihat si Beta guys memakai pakaian renang. Lalu dengan cepat si Shadow menyuruh si Beta itu untuk mengganti pakaiannya. Dan dengan cepat si Beta mengganti pakaiannya.
Nah ini itu berkelanjutan terus guys. Pokoknya intinya yang pertama itu pakaian renang, kedua pakaian kelinci, terus yang ketiga pakaian BDSM. Aduh copyright apa enggak ini ya. Si Beta heran untuk pakaian yang dikenakan dia yang ketiga itu ada cambuknya. Dia bertanya kepada Shadow untuk apa cambuk ini. Namun si Shadow itu menjawabnya dengan hati-hati. Lalu kemudian si Shadow menyuruh si Beta agar memakai pakaian yang biasa atau berkasual. Dan scene pun berpindah menampilkan seorang Beta dan juga Shadow yang jalan-jalan di area Jepang guys. Di sini si Beta melihat sekitar dan dia berpikir bahwa peradaban yang ada di Jepang ini itu cukup maju daripada dunia isekai atau dunianya si Beta. Dan dia punya pertanyaan, kenapa kabel-kabel hitam itu tidak dimasukkan? Kabel-kabel hitam di sini itu merujuk kepada kabel tiang listrik. Menurut dia, kabel listrik yang seperti itu cukup jelek bagi dia. Kenapa nggak dimasukkan ke dalam tanah agar tidak jelek ya guys ya? Dan disinilah Shadow memberi alasan supaya agar terlihat keren. Oke dah, selanjutnya si Beta menemukan koran di jalan. Baik itu huruf-huruf dan juga angka-angka yang ada di dalam koran itu seperti kode yang diberikan Shadow kepada member para Shadow Garden. Dan disinilah si Shadow itu mulai keringat dingin apabila si member Shadow Garden itu mengetahui kalau selama ini itu hanyalah hayalannya si Shadow belaka. Dia akan dicap plagiat oleh member-member Shadow Garden. Oh ya, dan sebelumnya ini tuh hanya pemikiran liarnya dia ya guys ya. Nah si Shadow itulah berkeringat dingin sampai keringatnya itu membasahi wajahnya dia. Dan disinilah si Shadow itu berkata, aku cuman menciptakan gelombang sonik dengan gerakan tubuh. Maka terjadilah seperti keringat yang bercucuran sangat banyak. Dan lanjut mereka berkeliling dan memantau situasi. Si Shadow akhirnya mendapatkan petunjuk. Walaupun itu belum 100% benar, tetapi petunjuknya adalah bahwa di bumi, tepatnya negara Jepang ini, itu ada sihir guys. Sihir dari dunia lain. Nah disinilah si Shadow itu ingat bahwa sebelum dia mati, dia melihat dua cahaya yang sangat terang. Kalau menurutku sih dua cahaya terang itu cuman lampu dari seorang trukun ya guys ya. Mereka berhenti ketika menemukan aliran air yang bisa diminum. Walaupun air itu sedikit tercemar karena si Shadow dan juga si Beta ini kekuatan sihirnya itu sangat tinggi, jadi tidak berpengaruh, tetap seperti air yang bisa diminum. Barulah beberapa saat kemudian si Shadow dan juga si Beta itu mencium bau yang sangat kuat, tepatnya bau seorang mayat. Baunya itu tepat berada di gedung yang sangat besar. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung masuk ya guys ya, untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi. Nah disinilah mereka menemukan ada mayat yang tergeletak. Di sini si Shadow sedikit kecewa ya guys ya, karena cuman mayat yang mereka temukan. Si Beta itu mengidentifikasi mayat-mayat tersebut. Mayat tersebut itu terdiri satu wanita dan dua pria dewasa. Dan mayat-mayat tersebut itu sudah mati kurang lebih 5 hari. Dan disinilah si Beta itu heran. Dia tidak bisa mengidentifikasi mengapa mereka bisa berakhir seperti ini. Di sini tuh mayat-mayat itu tercabik-cabik guys. Pokoknya terlalu banyak sayatan di tubuh mereka. Tiba-tiba si Shadow itu memperingatkan bahwa ada sesuatu yang mendekat, dan itu adalah para monster yang ada di dunia Jepang. Ya mereka itu santai sebenarnya, gampang aja dibabat habis sama mereka berdua gitu loh. Karena si Shadow dan juga si Beta ini tuh punya kekuatan yang sangat hebat. Jadi ya monster-monster di Jepang ini itu lemah banget guys bagi mereka. Setelah selesai membantai, si Beta mengidentifikasi mayat monsternya, bahwa monster
yang mereka habisi itu sedikit mirip dengan monster yang menyerang kerajaan Oriana. Kemudian si Beta menyadari ada orang yang ada di lantai bawah. Sekitar 4 orang, itulah yang dirasakan oleh Beta. Si Shadow mengkonfirmasinya dan itu memang benar. Disinilah si Shadow itu punya rencana bahwa rencananya itu harus beradaptasi pada situasi apapun. Nah, spoiler sedikit, untuk 4 orang lagi itu salah satu orangnya temannya si Shadow ketika sebelum berinkarnasi. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Dan apabila kalian suka, silahkan kalian like ya guys ya, subscribe dan juga komen apapun itu. Karena dengan kalian men-like atau men-subscribe, bahkan mengkomen apapun itu, baik itu pujian, hujatan, atau apapun, itu sangat membantu aku dalam algoritma YouTube. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys ya. Bye bye.